Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan kurang lebih 11 sepatu New Balance. Nah kali ini gue pengen ngerekomendasiin ke kalian mana New Balance yang paling cocok buat kalian. Kemarin kita udah bikin versi Asics-nya, ternyata rame. Dan kali ini kenapa nggak kita bikin yang versi New Balance. Secara New Balance udah jadi salah satu sepatu yang happening di tahun 2024 menurut gue. Banyak banget yang pakai, dan mungkin buat kalian yang mau masuk dalam skena New Balance, kalian bingung mau cari yang seri apa, di sini gue udah bawain banyak banget sepatunya kayak gini, dan gue pilih dari beberapa seri yang kira-kira paling familiar aja guys. Jadi pastinya gue gak mungkin bikin semua juga, jadi gue pilih dari seri-seri yang kurang lebih familiar aja, seri-seri lifestyle-nya, dan semoga video ini bisa membantu kalian guys. Yang pertama ada sepatu New Balance 574, dijual dengan harga 1.499.000. Menurut gue ini jadi base level atau entry level yang cocok buat kalian. Mengingat secara desainnya sepatu New Balance 574 itu punya elemen yang sedikit mengingatkan dengan seri 990, terutama seri 990 version pertama guys. Menurut gue secara overall looks-nya ini emang bisa dibilang udah common banget, banyak yang pakai juga. Dan menurut gue secara historik dari sepatu New Balance 574 itu juga cukup menarik, dimana ini merupakan salah satu model pertama New Balance yang diekspansi ke Asia dan akhirnya menjadi model yang cukup booming juga guys. Banyak banget yang pakai dari kalangan artis, hip hop, dan bikin sepatu ini punya nilai historik yang gokil banget di persepatuan New Balance. Tapi mungkin buat kalian yang pengen kelihatan sedikit lebih beda, gue di sini demen banget sama sepatu 574 yang edisi Legacy, dimana sepatu ini tuh punya toe area yang terbilang lebih slim, lebih minimalis, dan punya build yang menurut gue juga terbilang cukup gokil. Sepatu 574 Legacy ini dijual dengan harga 1.799.000 dan menurut gue juga memiliki build yang terbilang cukup gokil guys. Next ada dua sepatu yang menurut gue out of the box dan kelihatan unik banget dari New Balance, yaitu seri 9060 dan juga seri 327. Gue jadi keinget dimana masa persepatuan tuh booming banget yang namanya era bulky shoes atau dead shoes. Ya, sepatu-sepatu model gini melejit pada masanya, dan menurut gue ini jadi rilisan yang terbilang cukup membedakan dibandingkan dengan beberapa rilisan New Balance pada umumnya. Seri 9060 ini dijual dengan harga 2.599.000 dengan mengoptimalkan dari sisi build yang menurut gue kelihatan aneh banget sih sebenarnya kalau buat gue. Ini kelihatan emang gede banget dari sisi build area depannya, di sisi build bagian belakangnya juga sama. Terlepas menurut gue detail di area belakang ini menurut gue kelihatan keren banget di sepatu ini. Tapi entah kenapa waktu gue pakai sepatu ini kelihatan cukup aneh secara toe down view-nya. Terlepas dari itu, secara kenyamanan sepatu ini cukup diperhatikan dengan adanya absorb cushioning system yang berasa cukup soft sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Liningnya lembut, feel-nya lebar. Buat kalian mungkin yang emang demen dengan build sepatu yang kelihatan cukup bulky, ini bakal jadi salah satu pilihan yang terbilang cukup unik juga. Tapi mungkin buat kalian yang pengen sepatu yang kelihatan unik tapi budgetnya under 2 juta, ini sepatu New Balance 327 memiliki keunikan yang bisa dibilang sedikit lebih berbeda lagi guys. Untuk seri ini menurut gue lebih memadukan antara build yang klasik dengan perpaduan sepatu yang kelihatan sedikit lebih bulky. Sebenarnya kalau dilihat dari samping, kesan klasiknya ini dapat banget, dan menurut gue juga sepatu ini tuh banyak banget orang yang make, terutama cewek-cewek dulunya sering banget pakai sepatu ini. Dan keunikan yang paling berasa menonjol di sepatu ini ada di bagian belakang sepatunya, yang ini outsole-nya menjalar sampai ke bagian atas ini guys. Bentuknya kayak segitiga gitu, dan menurut gue ini kelihatan agresif banget. Di area depannya ini juga kelihatan kayak gitu. Tapi sepatu ini dijual dengan harga 1.599.000 aja. Menurut gue kalau dilihat secara sampingnya tuh clean, secara di bagian dalamnya juga clean, perpaduan material juga menurut gue asik. Cuma nggak bisa dipungkiri ini merupakan sepatu yang kelihatan out of the box, kelihatan unik, secara shape-nya juga di area depan kelihatan cukup lebar. Dan secara kenyamanan juga bisa dibilang ini merupakan sepatu yang build-nya itu standar aja dan nggak terlalu banyak teknologi yang diimplementasikan di sepatu ini. Selanjutnya untuk seri Mesh Runner, dimana ini jadi strong point-nya New Balance banget. Dan karena rilisan-rilisan sepatu ini, seri Mesh Runner itu emang jadi lebih booming, lebih banyak orang yang pakai, itu thanks to elemen desain yang ditawarkan oleh New Balance di sepatu-sepatunya mereka. Di sini ada beberapa seri yang menurut gua common banget, dari seri 530,
terus ada 1906R sama 2002R yang menurut gue masing-masing menawarkan spesifikasi yang terbilang cukup berbeda guys. Untuk seri 2002R sama 1906R ini bisa dibilang jadi seri yang paling common dengan adanya implementasi teknologi gabungan antara absorb cushioning system dan juga energi di bagian belakang sepatunya. Secara feel-nya sendiri menurut gue ini sih cukup oke. Secara kenyamanan gue seneng banget ada lengkungan di area depan yang bisa ngasih transisi yang benar-benar smooth waktu dipakai. Dan kalau kalian bingung nih antara milih kedua sepatu ini, menurut gue sih perbandingannya adalah dari sisi elemen desain material uppernya dan juga dari sisi penggunaan material yang ditawarkan. Buat gue sendiri untuk yang versi 2002R pertama ini harganya Rp2.499.000 dan memiliki elemen desain yang menurut gue kelihatan lebih klasik. Perpaduan materialnya untuk yang seri New Balance 2002R ini lebih sering gue nemuin banyak material suede yang ditawarkan. Jadi buat gue sebenarnya gue lebih prefer seri yang ini, sedangkan kalau yang seri 1906R ini biasanya lebih rame lagi secara building desainnya. Jadi kayak ada beberapa material yang overlap, terus juga kebanyakan untuk yang versi 1906 ini materialnya mostly menggunakan perpaduan material synthetic overlay. Cuma ya baik lagi lah ya, kadang pemilihan warna yang beda itu juga materialnya beda. Kayak yang versi yang ini ada sedikit raw materialnya di bagian sini, ada sedikit suede-nya. Dan di bagian belakangnya di sini ada implementasi TPU material yang kelihatan lebih garang. Balik lagi tergantung dari preference kalian masing-masing. Menurut gue sendiri kalau yang versi New Balance 1906R ini berasa kayak sedikit lebih technical aja, ditambah dengan adanya teknologi N-Lock di bagian samping sepatunya. Dan untuk yang versi paling basicnya di sini ada sepatu New Balance 530. Dan akhir-akhir ini gue sering lihat di Instagram atau di TikTok banyak yang bilang cewek-cewek tuh pada suka sama sepatu ini. Mereka bilang ini jadi seri yang paling nyaman dibandingkan dengan entah sepatu apapun lah. New Balance versi apapun, mereka bilang ini yang paling nyaman. Kalau buat gue sendiri udah beberapa kali sempat nyobain sepatu ini, rasanya New Balance 530 ini jadi versi yang build-nya paling minimalis dan juga paling ringan. Menggunakan absorb cushioning yang ada di bagian keseluruhan sepatunya, yang mungkin sedikit membedakan dibandingkan 1906 adalah di bagian energinya di area heel, sama ketebalan yang ditawarkan. Kepadatannya tuh berasa kayak agak beda. Di versi 530 ini berasa kayak di area forefootnya itu lebih low profile secara feel-nya, tapi secara keseluruhan ini juga merupakan sepatu yang nyaman banget. Balik lagi, kadang tergantung dari sisi implementasi warna yang ditawarkan, ada penggunaan material sedikit berbeda, tapi seringnya di sepatu New Balance 530 ini kita mostly menemukan perpaduan material synthetic overlay dan juga adanya mesh upper di bagian area atasnya. Untuk yang gue pegang ini berasa agak sedikit spesial karena ada sedikit implementasi suede-nya, dan menurut gue sih ini gokil juga sih. Jujur aja kalau ngomongin masalah kenyamanan, sepatu ini meskipun harganya lebih di bawah yang lain, gue ngerasa ada beberapa nilai plus yang ditawarkan di sepatu ini juga dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Dan by the way, gue juga mau infoin ke kalian di video kali ini, mungkin seri yang lagi nggak gue pegang, ada juga seri yang namanya New Balance 580, yang dimana itu jadi salah satu seri favorit gue sih sebenarnya dibandingkan tiga ini. Kenapa nggak ada di sini? Karena gue udah pernah punya dua sepatunya, dua-duanya itu dibeli sama teman-teman gue guys. Ya karena gue kadang harus ngedatengin sepatu baru dan lain sebagainya, akhirnya ya udah deh, mereka pengen sepatu yang nyaman, pengen ngerasain sesuatu yang beda. Gue ngerasa ya udah deh, kalau lu mau ya udah ambil aja. Gue sampai punya dua loh guys, 580. Yang satu dibeli sama om gue, yang satu dibeli sama Menteng Wangi guys. Gokil banget. Dan 580 tuh menurut gue ya jadi seri yang underrated. Terus secara kenyamanannya gokil banget. Ada perpaduan cushion antara absorb dan juga C-cap cushioning yang menurut gue juga menawarkan kenyamanan yang ekstra di sepatu tersebut. Underrated, gak banyak yang pakai, looksnya emang kelihatan lebih bulky, tapi secara kenyamanan itu jadi salah satu favorit gue di lini persepatuan mesh runnernya New Balance. Dan mungkin juga buat kalian yang seneng dengan sepatu yang looksnya sedikit lebih unik, kalau kalian akhir-akhir ini denger dengan tema Y2K lagi naik banget, desain-desain yang monokromatik lagi naik banget, meskipun memang ada di seri-seri kayak yang 1906 ataupun di New Balance 2002R, tapi sebenarnya ada satu seri lagi yang benar-benar mengidentifikasikan tema Y2K di sepatunya New Balance, yaitu adalah seri New Balance 1000. Harganya Rp2.799.000 dan menurut gue itu jadi salah satu model yang
sangat kelihatan unik sekarang ini. Tipenya masih sama-sama Maze Runner, tapi lebih kelihatan out of the box secara desain, dan panelingnya juga kelihatan cukup banyak. Dan yang cukup menarik adalah adanya absorb cushioning system yang menurut gue berasa paling soft dibandingkan dengan beberapa implementasi cushioning yang ada di sini guys. Selanjutnya ada seri basketball klasik. Buat kalian yang demen dengan sepatu-sepatu basket tahun 80-an, New Balance juga menawarkan seri New Balance 550 dan juga New Balance 480. Sayangnya versi yang 480 nggak ada di sini, meskipun itu jadi salah satu icon juga di mana sepatu tersebut sempat digunakan sama James Worthy. Tapi menurut gue seri 480 tuh kelihatan unik banget dan beda dibandingkan dengan seri New Balance lainnya. Menurut gue elemen New Balance yang biasanya gue terima kelihatan beda banget di sepatu tersebut. Sedangkan sepatu New Balance 550 ini dirilis dengan waktu yang menurut gue bener-bener pas, dimana pada saat itu seri-seri basketball klasik, retro yang kelihatan bulky kayak gini juga emang lagi naik. Yap, ini merupakan sepatu yang sempat bener-bener booming pada masanya. Sekarang dijual dengan kisaran harga antara 1.099.000 sampai 2.099.000. Menurut gue ini jadi salah satu model yang menarik kalau kalian into basketball klasik. Secara build-nya bisa dibilang ini cukup bottom heavy, berat di bagian bawahnya. Tapi gue seneng banget sama perpaduan material yang ditawarkan, berasa retro banget, ada leather, ada implementasi suede sedikit di sini, ada implementasi mesh-nya. Dan by the way, untuk colorway yang baru aja gue cop ini, asli colorway-nya cakep banget sih guys. Secara eksekusi warna, eksekusi material, ini bener-bener menurut gue sih cakep, keren banget yang ini. Selanjutnya ada seri WRPD Runner, dan sayang banget sepatunya nggak ada di sini. Tapi sepatu itu dijual dengan harga 2.999.000. Memang harganya lebih di atas dibandingkan dengan beberapa seri New Balance yang tadi gue sebutin guys. Tapi sepatu ini kayak memadukan dari dua tren yang sempat happening di Indonesia, antara sepatu date shoes sama sepatu Maze Runner. Jadi kayak digabungin jadi satu sama New Balance dan lahirlah seri WRPD Runner ini. Secara eksekusi desainnya, penggunaan material yang ditawarkan, looks-nya menurut gue sih emang asik banget dan gue seneng karena berasa balance dan juga proporsional aja. Dan juga dari sisi teknologinya, sepatu ini juga dilengkapi dengan fuel cell yang merupakan salah satu foam andalan dari New Balance juga. Terlepas secara feel-nya berasa agak beda dibandingkan dengan apa yang bakal kalian temukan di sepatu larinya New Balance pada umumnya, dimana fuel cell di sepatu ini berasa cukup firm dan juga lebih padat. Waktu dipakai, sepatunya juga berasa cukup tinggi dari sisi penggunaan midsole-nya dan ada sensasi clunky yang ditawarkan juga. Cuma nilai positifnya buat kalian yang demen sama insole-insole sepatu yang bikin kalian tambah tinggi, sepatu ini bisa dibilang jadi salah satunya guys. Last but not least ada seri 990 yang sebenarnya ini lumayan famous atau banyak yang pakai. Tapi bisa dibilang ini jadi seri yang agak lebih over the top guys. Harganya itu start from 4 jutaan kalau nggak salah. Dan di sini gue ada beberapa versi dari yang 990 V4, 990 V6, ini yang versi ketiga, sama ini ada yang versi kedua guys. Basically kenapa sepatunya itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang tadi gue sebutin, karena di sini ada label Made in USA-nya. Dan sejarah dari sepatu New Balance seri 990 ini cukup menarik, dimana desainernya itu emang disuruh bikin sepatu running terbaik, tapi mereka nggak perlu merhatiin budget gitu. Jadi dulunya seri 990 ini kalau nggak salah jadi sepatu pertama yang harganya itu menyentuh ke $100. Makanya menurut gue cukup menarik, dan kalau kalian tanya dari 4 ini gue paling favoritin yang mana, jujur aja gue bakal pilih yang seri New Balance 990 V4 ini guys. Nggak tahu kenapa sih, gue seneng aja eksekusinya, looks-nya, dan lain sebagainya. Meskipun mungkin ini bukan yang paling nyaman, lebih nyamanan yang V6, tapi secara looks gue demen banget yang ini sih. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu-sepatu New Balance yang gue sebutin di video kali ini, kalian bisa cek aja langsung Foot Locker di websitenya mereka. Banyak banget New Balance yang keren-keren tersedia di sana, dan banyak banget promo-promo menarik yang bisa kalian dapetin di Foot Locker. And that's about it guys, pembahasan gue tentang core sepatu New Balance di tahun 2024 dengan berbagai macam model dan juga desain yang menurut gue cukup unik. Secara kesimpulan, kalau misalnya gue punya budget di bawah 2 juta atau budget yang paling minim untuk gue keluarkan untuk sebuah sepatu New Balance, rasanya kalau gue sendiri, gue bakal pilih seri 530 ini. Secara kenyamanan ini yang paling menunjang, secara looks-nya menurut gue ini masih in dengan tren zaman sekarang, tipe-tipe Maze Runner. Tapi kalau kalian lebih pengen build sepatu yang terbilang lebih klasik,
gue bakal pilih seri New Balance 574. Entah yang versi reguler ataupun versi yang legacy kayak ini, menurut gue bakal cukup menarik. Dan kalau misalnya gue punya budget di atas 2 juta ke atas, rasanya gue bakal pilih seri yang tadi gue udah ceritain di sini nggak ada. Gue bakal pilih seri 580 karena itu bakal jadi seri yang paling underrated, nggak banyak yang pakai, tapi secara kenyamanan gue seneng banget dan secara eksekusi looksnya gue juga seneng banget sama sepatu tersebut. Nah, kalau kalian punya budget yang di atas itu lagi, kalian pengen seri New Balance yang menurut gue premium, ya kalian bisa go untuk seri 990. Kalau buat gue sendiri, gue sekali lagi paling seneng yang seri 990 V4 ini. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan, seri 990 V6 itu jadi salah satu seri yang paling nyaman dibandingkan dengan beberapa seri 990 yang gue punya. Terlepas secara looksnya bisa dibilang paling sporty juga dibandingkan dengan sepatu yang lain. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian seneng gue ngedatengin sepatu banyak banget kayak gini, kalian tolong subscribe channel ini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian juga mungkin yang lagi nyari sepatu New Balance, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.